Pak Nur, salah satu alasan kenapa kemudian panitia Bung Hatta Anti Corruption Award memberikan award itu kepada Anda karena disebutnya Nur kerap mendapat tekanan dari atasannya, tapi ia tetap bersikap keras dan kemudian menolak berbagai bentuk tekanan itu. Saya ingin tahu ceritanya, tekanan apa saja yang Anda alami? Ginilah contohnya ya, ada satu proses pengadaan, ternyata dan saya harus memberi persetujuan pada akhirnya. Saya periksa ternyata prosesnya kurang baik, kemudian saya batalkan. Nah pada saat saya batalkan, kurang baik itu maksudnya? Tidak sempurna, tidak sempurna sehingga kompetisi yang terjadi itu tidak maksimal. Jadi pada setiap pengadaan saya menginginkan adanya kompetisi antara beberapa bidders, gitu. Kalau kompetisinya tidak sempurna, maka hasilnya tidak akan optimal untuk PLN. Ginilah bahasa terangnya, harganya tidak akan murah. Karena semacam kolusi gitu antara para bidders itu sendiri. Jadi saya selalu meriksa apakah kompetisinya ini terjadi dengan baik. Nah, suatu pengadaan lelang saya lihat proses kompetisinya tidak baik, saya batalkan. Saya tidak memberi persetujuan. Nah, si pemenang ini berusaha untuk mempengaruhi yang mungkin yang disebut Betty atasan nanti, saya nggak tahu itu siapa yang dimaksud. Atasan direktur utama, jadi siapa ini Pak Nur? Tetapi orang-orang yang bisa punya kepentingan dan bisa mempengaruhi PLN. Nah, saya kira Betty yang bisa menjelaskan itu. Tetapi maksudnya adalah bahwa si pemenang tadi berusaha untuk berkomunikasi dengan orang lain sehingga saya berusaha membuat saya merubah keputusan. Jadi itu Anda alami di awal-awal ketika menjabat. Jadi orang tes trial lah, bagaimana nih di rute utama PLN bisa dibeli, bisa disuap atau tidak begitu ya? Barangkali, saya nggak tahu. Sempat ditawari uang? Oh nggak, ditawari ya, di apa itu kickback istilahnya. Jadi setelah sebuah transaksi selesai dibayar gitu, orang-orang itu merasa berterima kasih, datang ke kantor saya membawa map tebal gitu ya. Mengatakan bahwa saya untung banyak dan saya ingin berbagi dengan Bapak gitu. Dan kalimat seperti itu mengisyaratkan bahwa dia memberikan uang kan. Saya nggak pernah buka apa isinya, tapi itu saya tangkap itu uang, jadi saya dorong kembali, tolong dibawa pulang saja. Cukup tebal Pak Nur? 2 senti. 2 senti. Kalau apel Washington 2 senti itu berapa ribu dolar? Nggak tahu. Kita tinggal dorong aja begitu. Dan mereka itu pun kejadiannya hanya sekali saja. Setelah itu selesai, dia cerita ke semua orang bahwa percuma bawa amplop ke tempatnya Pak Nur, itu nggak ada gunanya, pasti suruh pulang lagi. Jadi akhirnya nggak pernah lagi. Tidak pernah lagi. Enak kan? Enak ya Pak. Gaji direktur PLN 150 juta ya Pak, betul ya? Ya itu gaji saya sebulan. Ya. 150 juta. Saya membaca bahwa ketika Anda menjadi general manager pun daftar kekayaan sudah Anda tempel di mading atau sudah supaya semua karyawan tahu berapa gaji general manajernya. Memang sengaja Anda lakukan itu? Itu kewajiban bagi seorang general manager untuk mengumumkan harta kekayaan yang dia miliki. Sampai sekarang di PLN berlaku seperti itu. Ditempel? Semua general manager harus menempelkan laporan harta kekayaannya di papan pengumuman supaya bisa dibaca oleh semua karyawan. Kita menempel di mata Najwa juga gaji direktur PLN ya Pak ya? Oh silakan. LHKPN ini yang kita dapat. Nur Pamuji tahun 2012 direktur utama. Saya ada catatannya di sini. Total kekayaan sekarang 5.516 juta. Betul itu ya Pak? Iya, jumlahnya saya baru tahu itu. Baru saya sadari. Baru sadar ya Pak, kita lihat persisnya berapa. Itu kalau tahun 2010 total harta kekayaannya sesuai laporan harta kekayaan yang dilaporkan sebelumnya 3,3 miliar 251 juta dan sekian. Jumlah yang sedikit atau banyak menurut Anda Pak untuk seorang direktur BUMN? Menurut saya ini cukup untuk menghidupi keluarga saya dan 3 anak saya. Jadi ya cukup. 150 dengan gaji 150 juta per bulan? Ya saya sebenarnya tidak begitu peduli sama jumlah gaji. Kenapa Pak tidak peduli? Dari dulu memang tidak peduli. Karena ketika kemudian disebut-sebut dulu waktu general manager tuh paling sedikit tuh hartanya Pak Nur dibandingkan general manager yang lain. Saya nggak pernah membandingkan. Fokus saya bukan pada gaji atau uang atau harta. Saya itu lebih menikmati bekerja, berprestasi, membuat
prestasi dan melayani orang lain itu memberi kepuasan buat saya, bukan uang. Uang ya cukup untuk supaya saya tidak mati aja lah kira-kira. Jika para pejabat tak bisa disuap, Indonesia masih bisa berharap. Mereka yang hidupnya bersih pasti tak takut jadi orang yang tersisih. Harta dan penghasilan pribadi mereka publikasi tanpa ditutup-tutupi. Dengan jurus transparansi mereka hadang gerak-gerik para pencuri. Jika atasan berani buka-bukaan, anak buah sulit selewengkan jabatan. Kita rindu pejabat penuh tauladan yang memimpin bukan demi kekayaan. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri. Please come now, I think I'm falling, holding on to what I think is safe. It seems I found the road to nowhere, and I'm trying to escape. I am back when I heard thunder, but I'm down to one last breath. And will it let me say